tentang manajemen sendiri. Manajemen sendiri ini biasanya diartikan oleh beberapa ahli gitu. Nah, di sini aku ngutip sebenarnya gitu, ngutip dari toko yang paling enggak, oh sorry ini ada sedikit kendala. Oke. Nah, biasanya aku ngutip dari tokoh-tokoh yang mungkin dijadikan sebagai pedoman di ekonomi gitu kan. Nah, ini aku ambil pengertian definisi sebenarnya itu dari Frederick W. Taylor gitu, yaitu terkait apa sih manajemen itu gitu, definisinya gitu. Yang pertama definisinya itu terletak pada pencapaian tujuan gitu teman-teman. Jadi mungkin yang perlu apa ya, yang perlu ditekanin di sini gitu. Manajemen itu ada pada suatu titik pencapaian tujuan gitu. Jadi di manajemen tidak ada suatu ilmu yang mendasari terlaksananya suatu kegiatan dan sebagainya kalau tidak ada manajemen, dan yang terpenting dalam manajemen adalah tidak adanya tujuan. Itu maka tidak ada manajemen. Jadi yang terpenting adalah adanya tujuan. Pencapaian tujuan apa yang ingin dicapai, tujuan apa gitu. Tujuan bisnis kah, tujuan profit kah, gitu, atau tujuan sosial kah, atau dan sebagainya gitu. Kan tiap badan usaha atau tiap lembaga mempunyai tujuan sendiri kan. Begitu juga dengan sistem manajemennya, itu juga akan menyesuaikan dengan kondisi bagaimana sistem atau tujuan dari badan usaha atau lembaga itu gitu. Jadi adanya pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu. Jadi tujuan yang dibuat tadi itu ditetapkan terlebih dahulu, artinya ada perencanaan gitu teman-teman. Jadi ada perencanaan yang visioner ke depan gitu terkait manajemen ini gitu. Jadi sudah ada tujuan dan juga ada perencanaan gitu. Jadi ya saling berkesinambungan lah, ada perencanaan, pasti ada tujuan di situ yang mau dicapai gitu kan. Nah, ini ada juga istilah gitu yang paling penting, dengan mempergunakan kegiatan orang lain gitu. Ini aku misalkan contoh, ini bodoh-bodohan sih contohnya gitu. Ada subjek kan biasanya, terus biasanya ada objek dan ada predikat gitu. Sorry ini aku pakai tulisan biasa agak jelek gitu kan, nggak apa-apa lah gitu. Nah, biasanya di bahasa Indonesia kan ada materi subjek, objek dan predikat gitu teman-teman. Nah, kalau di manajemen, subjeknya itu biasanya terletak pada siapa pelaku dari suatu lembaga itu, atau pelaku bisnis, atau pelaku manajerialnya gitu. Itu ada di subjeknya. Siapakah subjeknya itu gitu. Jadi pelakunya gitu. Nah, objeknya itu adalah terletak pada apa badan usaha atau tujuan yang ingin dicapai gitu. Jadi subjek objeknya apa alat yang digunakan dan apa tujuan yang ingin dicapai gitu. Nah, kemudian yang predikatnya ini sebenarnya sih kalau yang objek tadi ini terkait dengan alat sih gitu. Lebih tepatnya itu kalau objek pelaku ekonominya, kalau objeknya itu alatnya gitu. Alat apa? Apa alatnya gitu. Ya manajemen inilah alatnya gitu. Nah, kalau predikatnya ini apa gitu? Predikatnya ini adalah objek, bukan objek ya, sasaran lah aku bilangnya, sasaran atau tujuan yang ingin dicapai gitu. Jadi subjek ini adalah si manajerialnya, objeknya ini adalah apa alatnya, yaitu manajemen itu tadi, kemudian apa predikatnya? Predikatnya adalah tujuan. Tujuannya apa? Yaitu menggunakan kegiatan orang lain. Gitu. Mempergunakan kegiatan orang lain untuk mencapai tujuan. Nah, kegiatan orang lain ini yang dimanfaatkan masuk ke dalam objeknya gitu. Yang dilakukan oleh si manajerial atau yang ada di bagian subjeknya. Itu paling tidak gambaran mengenai konsep lah, konsep kecil-kecilan sebenarnya, konsep bukan ini ya, konsep bagus sebenarnya gitu. Tapi untuk mempelajari dengan mudah konsep ini paling tidak bisa memberi gambaran gitu buat teman-teman. Oke, mungkin itulah gambaran sedikit mengenai apa itu pengertian manajemen. Nah, ini aku sebelum masuk ke unsur gitu, sebelum masuk ke unsur, oh, sorry, sebelum masuk ke unsur sih sebenarnya aku mau ngomongin dulu gitu terkait apa itu yang dinamakan uh, prinsip gitu, prinsip manajemen gitu kan. Karena aku nggak nyantumin di PPT gitu. Kebetulan aku emang sengaja gitu nggak nyantumin di PPT karena aku lihatnya perlu aku sampaikan
secara verbal dengan kata sih gitu. Nah, aku ngutip itu karena tadi aku definisi manajemen itu ambil dari Frederick W. Taylor gitu. Aku ngutip juga apa itu prinsip manajemen yang mungkin dapat dikatakan penting gitu dari Frederick W. Taylor juga gitu. Ada 4. Ini mungkin aku ingat ada 4 gitu. Nanti teman-teman bisa cross check sendiri juga gitu. Tapi bakunya itu ada 4 gitu. Yang pertama adalah terkait pengembangan metode kerja terbaik gitu. Metode kerja seperti aku bilang tadi, metodenya apa? Yaitu mempergunakan kegiatan orang lain gitu. Pengembangan metode kerja terbaik. Jadi ada kata-kata pengembangan gitu teman-teman. Jadi dalam manajemen itu sebuah ilmu yang tidak statis gitu, tapi dinamis gitu. Artinya statis itu tidak berhenti di situ gitu. Jadi ada perkembangan atau dinamik gitu. Ya, dinamik ini biasanya dipengaruhi oleh faktor perubahan ilmu pengetahuan maupun teknologi juga mempengaruhi gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ada pemilihan serta pengembangan pekerja-pekerja gitu. Pemilihan serta pengembangan pekerja-pekerja gitu. Jadi pasti di manajemen itu ada pemilihan kan. Pemilihan mana pekerja yang cocok ditaruh di bagian ini dan mana kan nanti ada aku akan jelasin gitu bagaimana dari tingkatan manajemen. Nah, itu merupakan salah satu output lah dari 4 prinsip yang dijelaskan oleh Frederick W. Taylor gitu. Itu masuk kepada poin 2, yaitu pemilihan serta pengembangan pekerja-pekerja gitu. Itu ada 4 prinsip gitu, paling enggak gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada ini, usaha menghubungkan metode kerja terbaik dengan pekerja yang terpilih dan terlatih gitu. Jadi di sini yang dijelaskan pekerja yang udah dipilih tadi atau pengembangan dari pekerja-pekerja itu dihubungkan dengan metode kerja terbaik. Yang seperti aku bilang tadi, metode tadi tujuannya adalah mempergunakan kegiatan orang lain gitu. Kegiatan orang lain ini misalkan aku contohkan keterampilan orang lain, skill orang lain. Nah, itu adalah masuk ke dalam kegiatan orang lain gitu. Itu contoh pengertian sederhananya lah seperti itu gitu. Jadi metode tadi digabungkan dengan pekerja yang udah dipilih tadi gitu. Semuanya terbaik, metode terbaik, pekerjanya juga terbaik. Kenapa kok dipilih terbaik? Nah, teman-teman perlu ingat, karena pencapai tujuan dalam dunia lembaga, biasanya atau badan usaha, ataupun yang mengarah ke bisnis gitu, ataupun semua lembaga lah, tapi yang intinya ke bisnis, itu pasti ingin memperoleh yang terbaik. Terbaik ini bisa diukur dengan apa? Diukur dengan profit. Itu kalau bisnis ya, gitu. Makanya metode dan pekerja yang terpilih tadi itu harus yang terbaik gitu. Itu yang poin ketiga. Poin keempat ada ini kerjasama antara manajer dan non manajer. Biasanya ada itu kerjasama antara manajer dan non manajer lah gitu disebutnya gitu. Itu biasanya mungkin teman-teman tanya gitu kan nanti. Memang kerjasama ini dalam bentuk apa gitu? Memang kerjasama apa sih Kak yang dibilang di sini gitu kerjasama apaan sih antara manajer dan non manajer maksudnya kok nggak jelas gitu. Nah kerjasama ini bisa berupa misalkan ini seperti pembagian kerja gitu. Kemudian ada tanggung jawab manajer untuk merencanakan pekerjaan gitu. Jadi manajer, misalkan manajer di top, biasanya kan teman-teman kenal ada di piramida gitu kan, di tingkatan manajemen gitu. Biasanya ini kan top management, middle management gitu kan. Terus kemudian di bawah ini lower management. Nah, biasanya kalau nanti gitu di penjelasanku selanjutnya itu ditambah lagi teman-teman ada 4 gitu biasanya. Ini yang masuk kepada non manajerial gitu. Jadi ada hubungan gitu keempat unsur ini yang di tingkatan manajemen ada hubungan nanti gitu. Ada hubungannya satu dengan lainnya gitu antara top manajemen yang di atas, kemudian middle-nya, kemudian middle-nya, kemudian ini lower-nya gitu kan, dan yang keempat ini non manajerial gitu. Itu ada hubungannya, yaitu melalui pembagian kerja gitu. Jadi di tupoksi pembagian 1, 2, 3, sampai 4 itu terdapat pembagian kerja dan juga ada tanggung jawab dan wewenang yang dibawa masing-masing gitu. Itu merupakan
gambaran singkat lah mengenai 4 prinsip manajemen yang penting yang biasanya diungkapkan oleh beberapa literatur ekonomi gitu, dan sumbernya dari Friedrich Taylor gitu, tokoh ekonomi juga gitu kan. Nah itu mungkin mengenai gambaran lah terkait definisi gitu, sekaligus 4 prinsip penting manajemen gitu. Nah oke, mungkin dari definisi cukup jelas lah paling enggak gitu, ke teman-teman punya gambaran gitu, nanti bolehlah ditanyakan gitu. Nah mungkin aku mau lanjut gitu kepada yang namanya apa itu unsur-unsur manajemen. Nah di unsur-unsur manajemen ini biasanya merupakan hal yang penting karena merupakan unsur ini berarti pembangun ya, atau dapat kita katakan komponen gitu. Yang pertama ada man gitu kan. Man ini biasanya dikatakan manusia gitu kan, atau condongnya ke tenaga kerja manusia gitu. Jadi ada labornya gitu. Labor biasanya didampingi oleh kapital. Nah, biasanya kapital itu dicondongkan ke poin 2/5. Jadi ini adalah labornya, dan 2/5 ini merupakan kapital. Nah, market ini juga masuk ke dalam kapital, tapi market ini merupakan salah satu sasaran dari gabungan dari kedua jenis unsur manajemen gitu. Itu teman-teman. Ya mungkin yang pertama adalah terkait tenaga kerja manusia. Jadi di unsur-unsur manajemen nggak mungkin gitu. Karena tadi udah ada tujuan, terus tadi juga aku katakan ada mempergunakan kegiatan orang lain, pasti juga ada yang namanya tenaga kerja manusia kan, yaitu manajerial tadi, dan juga pemanfaatan dari kinerja orang lain ini gitu, kegiatan orang lain. Kegiatan orang lain ini misalkan aku contohin gampang-gampangannya gitu. Misalkan di top manager ini yang poin nomor 1 ini itu memberi arahan gitu kepada yang nomor 2 gitu. Jadi yang dimanfaatkan adalah ya, tenaga yang nomor 2 ini gitu, yang dimanfaatkan oleh tenaga nomor 1 gitu. Nah, nomor 1 biasanya dimanfaatkan oleh tenaga nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 gitu. Jadi saling berkesinambungan gitu. Itu yang aku maksud mempergunakan kegiatan orang lain gitu. Sebenarnya mempergunakan ini dalam bentuk nilai sih gitu, nilai, lebih ke skill gitu yang digunakan. Nah, itu terkait tenaga kerja atau labor gitu. Nah, untuk poin 2 dan 5 aku tadi nyebutnya kan modal atau kapital gitu kan, kapital. Nah, yang kedua ini aku sebutin money gitu kan, atau uang lah. Nah, uang ini apa sih tupoksinya uang gitu dalam unsur-unsur manajemen gitu. Tupoksinya uang itu biasanya mengarah kepada ini, mengarah kepada tujuan teman-teman, mengarah kepada pencapaian tujuan gitu. Uang yang diperlukan untuk mencapai tujuan gitu. Nggak mungkin lah di dunia ini kalau nggak ada modal gitu kan dalam bentuk money gitu, atau uang atau berupa dana gitu, dibilangnya dana gitu. Itu nggak akan tercapai tujuannya gitu kan. Sebagus apapun plannya, sebagus apapun perencanaan A, B, C, D dari segi manapun dilihat gitu kan, plan B, plan C, plan D yang aku bilang tadi. Kalau nggak ada capitalnya atau yang disebut dengan money gitu atau uang, itu tidak akan tercapai tujuan gitu teman-teman. Jadi modal juga harus penting gitu. Itu juga nyangkut sih nanti ke kewirausahaan juga gitu. Itu tupoksinya uang. Nah, sedangkan untuk tupoksi dari metode gitu kan, atau metode gitu, itu merupakan sebagai bentuk, kan aku bilang tadi, itu mempergunakan kegiatan orang lain. Jadi ketika mempergunakan kegiatan orang lain, ada suatu cara kerja atau dapat dikatakan ada sistem kerja gitu. Jadi tupoksi dari metode adalah cara kerja atau sistem kerja atau kinerja lah, yang digunakan untuk mencapai tujuan. Jadi capital ini semuanya hampir mengarah kepada pencapaian tujuan, gitu teman-teman. Itu untuk metode gitu. Jadi metode ini merupakan cara kerja. Cara kerjanya apa? Nah, cara kerja inilah biasanya diistilahkan terhadap manajerial gitu, atau sistem manajemen gitu. Itu untuk metode. Nah, kemudian yang ke poin keempat itu ada material gitu. Material ini biasanya ngarah ke bahan-bahan sih gitu, atau unsur-unsur salah satu pembangun gitu. Atau bisa tupoksinya lebih singkat itu dikatakan sebagai bahan-bahan yang diperlukan gitu untuk material ini. Bahan-bahan yang diperlukan gitu. Diperlukan untuk apa? Oh, sekali lagi untuk mencapai tujuan dari manajemen tadi. Apa yang ingin dicapai gitu.
Pasti bahan-bahannya beda. Di bisnis, misalkan bisnis dengan tujuan sosial gitu, itu beda. Per sub bidang aja itu beda. Apalagi ketika kita membedah gitu. Apa sih bahan-bahan material yang ada di sektor subsektor yang ada di ekonomi gitu. Itu beda-beda gitu karena tujuan di ekonomi juga beda-beda profit. Misalkan aku contohkan, ini contoh bodoh aja gitu. Ketika satu perusahaan dengan perusahaan lainnya memperkirakan atau mencantumkan profit yang berbeda gitu, maka juga bahan-bahannya juga berbeda gitu. Bahan-bahan yang diperlukan maksudnya gitu. Itulah yang dimaksud dengan unsur-unsur manajemen. Pasti di situ membutuhkan bahan-bahan tadi atau material gitu sesuai dengan tujuan mereka. Nah, kemudian yang kelima ada mesin gitu atau mesin gitu kan, dibilangnya mesin gitu. Atau tupoksinya dari mesin ini adalah mesin-mesin yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Lagi-lagi mengarah ke tujuan gitu. Karena poin yang nomor 2 sampai 5 itu adalah kapital yang aku bilang tadi. Semuanya adalah mengarah ke tujuan. Termasuk yang labor tadi sih. Tapi untuk kapital itu peranannya sangat penting gitu. Sangat-sangat penting gitu. Karena main ini atau labor ini itu biasanya bisa dikategorikan cuma entrepreneurship gitu kan, skill lah, lebih ke arah skill. Nah, kalau yang poin 2 sampai 5 itu biasanya melihat secara fisik gitu teman-teman. Meskipun uang ini bisa berubah tidak fisik gitu kan. Sejatinya tidak fisik gitu. Itu untuk penjelasan kapital dan labor gitu kan. Labor demand, kemudian poin 2 dan 5 itu merupakan kapitalnya gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan poin 6 atau marketnya gitu kan, market atau pasarnya gitu kan. Tupoksinya di sini atau di tupoksi di market atau pasar ini itu mengarah kepada pemasaran. Nah, pemasaran ini digunakan untuk apa sih gitu? Digunakan untuk tempat memperjualbelikan hasil produksi gitu. Kok udah bilang hasil produksi gitu kan. Teman-teman mungkin bingung kok tiba-tiba bilang hasil produksi. Nah, teman-teman harus ingat gitu. Karena tadi aku nyangkutin, main ini adalah labor, L kan biasanya di ekonomi sebutnya. Dan poin 2 sampai 5 itu biasanya disebut dengan capital atau C. Nah, biasanya dalam fungsi produksi itu biasanya kan F gitu kan. F biasanya aduh ini susah aku tulisnya. Ini kan seperti itu. Capital iya sih, ini bahasa Indonesia aja lah. Capital and labor kan biasanya gitu. Nah, biasanya ini faktor lain gitu kan. Nah, paling enggak sederhananya kan ini untuk fungsi produksi gitu kan. Nah, capital labor itu merupakan fungsi produksi. Makanya di poin 6 aku cantumin market gitu kan, market atau pasar gitu. Jadi di unsur manajemen setelah melakukan bagian produksi juga harus dilihat visionernya ke depan apa. Visioner ke depannya ternyata kepada pemasaran gitu kan. Kepada pemasaran. Nah, pemasaran di sini ada ke market gitu kan. Yaitu memperjualbelikan hasil produksi. Makanya juga harus diestimasi gitu kan. Produk yang mau diproduksi itu apa gitu kan di manajemen itu kan. Harus diprediksi juga. Jangan sampai produk yang udah dibuat itu nggak ada pasarnya. Atau di kemudian hari pasarnya itu kecil gitu. Nah ketika kecil, oke lah nggak apa-apa kecil gitu. Tetapi juga harus diprediksi juga ketika kecil, apa usaha kita sebagai seorang manajerial itu bisa memperbesar lagi pemasarannya gitu. Entah melalui diferensial produknya gitu, di diferensial atau dibedakan gitu, atau yang lainnya gitu. Nah itu mungkin penjelasan singkat lah ya gitu dari apa itu definisi dari manajemen atau manajerial lah nyebutnya gitu, atau apa itu unsur-unsur manajemen gitu. Oke mungkin aku lanjut dulu gitu karena udah selesai dua materi awal gitu kan, definisi dan unsur manajemen. Untuk selanjutnya ini aku udah masuk kepada ngarah tingkatan prinsip fungsi dan bidang manajemen. Jadi kalau tingkatan itu kan aku tadi bilang bahwa di tingkatan itu ada yang namanya top management, middle management gitu kan. Kemudian ada lower management gitu kan. Yang aku bilang tadi dalam bentuk segitiga gitu kan. Nah, bukan segitiga terbalik tapi ini piramida lah, segitiga piramida gitu. Kayaknya yang top itu ada di atas gitu kan, top. Terus kemudian ada middle-nya di tengah gitu kan. Kemudian lower
levelnya di bawah gitu. Nah, untuk di top manajemen ini, itu apa sih tupoksinya gitu kan? Kinerja apa? Biasanya ada di pimpinan tertinggi gitu kalau top ini. Yang namanya top gitu. Dan salah satu contohnya gitu kan, aku contohin aja gitu. Top manajemen ini biasanya dihuni oleh orang-orang yang notabene dengan jabatan presiden gitu kan. Presiden perusahaan gitu maksudnya gitu. Kemudian ada CEO gitu. Kemudian kalau teman-teman ingat ada eksekutif gitu atau eksekutif vice presiden gitu. Itu biasanya dihuni oleh di bagian piramida manajemen, yaitu di bagian top manajemen atau manajemen yang paling atas gitu. Nah, kemudian turun lagi, yaitu di middle management atau manajemen di tingkat menengah. Itu biasanya ada di, aku contohin seperti manajer divisi gitu. Itu ada di middle management. Kemudian ada manajer departemen gitu kan. Di bawah divisi biasanya ada departemen gitu kan. Nah, itu menghuni di tengah-tengah. Kalau di bawah sendiri atau lower management, ini biasanya mengarah kepada tenaga-tenaga bisa dibilang sih pengeksekusi gitu, pengeksekusi yang bagian bawah gitu. Atau biasanya aku nyebutnya selain lower management itu first line gitu, first line management gitu. Aku cobain biasanya seperti supervisor gitu, office manager, itu masuk kepada di lower management ini teman-teman gitu. Nah, di bagian lagi biasanya ini ada salah satu tokoh ekonomi gitu ngomong gitu bahwa piramida manajemen ini nggak hanya 3 gitu, sebenarnya 4 harusnya gitu. Ya, inilah yang dinamakan dengan non gitu kan. Yang aku bilang tadi non managerial employer gitu, non non managerial employees lah aku bilangnya gitu. Nah, apa sih tupoksinya yang ada di bawah ini? Kenapa kok ditambahin gitu? Cuma cukup 3 aja nggak apa-apa lah gitu. Kok malah tambah-tambahin 4 gitu. Nah, di 4 ini itu biasanya udah masuk ke tahap operasional teman-teman. Operasional gitu. Di operasional ini itu sudah tahap eksekusi. Jadi yang lower management ini memberi arahan untuk eksekusi dan yang paling bawah inilah yang mengeksekusi gitu. Bagian operasional. Nah, tingkatan manajemen ini itu harus saling terpadu. Saling terpadunya itu nanti aku jelasin gitu dengan rantai manajemen. Mungkin teman-teman masih ingat apa itu rantai manajemen nantinya gitu kan. Nah, di rantai manajemen ini bisa dimasuk bagian materi struktur kalau nggak salah nanti gitu. Itulah yang akan mengikat atau menghubungkan gitu ke 4 unsur ini gitu. Itu untuk materi ini sih penjelasan singkat mengenai tingkatan gitu. Nah, kemudian aku beralih kepada prinsip gitu. Aku prinsip ini ngutipnya kalau nggak salah ini aku juga ngutip dari juga tokoh ekonomi gitu kan. Itu aku sebutin, udah aku sebutin kok di situ teman-teman. Ada yang namanya Henry Faidel gitu kan. Henry Faidel salah satu tokoh ekonomi. Sorry aku hapus dulu. Nah, ini Henry Fayol. Ternyata sorry salah. Henry Fayol ternyata gitu. Di di prinsip manajemen ini sebenarnya sama seperti yang aku bilang tadi, seperti Friedrich W. Tyler tadi ada 4. Ini cuma menurut tokoh gitu kan, Henry Fayol gitu. Tapi secara umum sama seperti tadi. Pasti di manajemen itu sebenarnya sebelum itu Henry Fayol ini sebenarnya mencantumkan prinsip manajemen itu ada 14 prinsip gitu. Satu-satunya yang membahas mengenai prinsip manajemen itu adalah Henry Fayol teman-teman. Yang tadi itu Frederick W. Taylor itu merupakan perumus dasarnya aja gitu. Tapi untuk lebih lengkapnya si Fayol ini atau Henry Fayol ini yang menjelaskan secara lengkap itu. Jadi ada 14 prinsip sebenarnya. Tapi di sini aku cantumin cuma beberapa gitu. Karena ini aku cantumin yang umum-umum aja gitu. Yang penting lah gitu. Pasti ada pembagian kerja di manajemen. Kalau nggak ada pembagian kerja, sistem itu nggak akan jalan gitu. Sistem manajemennya gitu. Pasti ada pembagian kerja. Nah, kemudian ada kekuasaan. Kekuasaan ini maksudnya seperti yang aku bilang tadi, ada segitiga tadi gitu. Jadi ada beberapa jabatan penting gitu. Jadi pembagian kekuasaan juga harus beriringan. Tanggung jawab sesuai dengan bagiannya masing-masing. Tadi di top manajemen, middle management, lower management itu ada nyebutnya ada pembagian lah gitu. Nah, kemudian ada disiplin. Jadi
Ini yang mungkin agak sekarang berusaha sekarang nyantumin disiplin gitu kan. Ya juga dulu juga sih gitu. Tapi sekarang lebih dioptimalkan di sini disiplin gitu kan. Karena juga disiplin juga bisa membentuk karakter pekerja juga gitu di disiplin ini gitu. Khususnya di Indonesia sih gitu. Kemudian ada kesatuan perintah. Nah, kesatuan perintah ini yang aku bilang tadi. Nanti makanya ada piramida tadi kan. Piramida tadi itu yang ada 3 atau 4 tadi gitu. 4 tingkatan lah gitu. Dan juga nanti ada struktur lah atau garis lah, struktur garis nyebutnya gitu. Itu memudahkan untuk kesatuan perintah gitu ya. Teman-teman kenal perintah komando gitu kan dengan garis lurus atau garis yang nggak potong-potong gitu kan. Itu namanya ada kesatuan perintah. Jadi perintah atasan yang ada di CEO tadi turun ke bawah. Jadi ke bawah ini juga nggak boleh buat aturan yang beda dengan CEO tadi gitu, yang ada di top manajemen tadi gitu. Jadi itu yang disebut dengan kesatuan perintah. Sama ini kesatuan arah juga sama. Kesatuan arah ini mengarah kepada tujuan tadi gitu. Ketika top manajemen atau CEO atau misalkan direksinya semuanya sudah memperkenalkan atau membuat arahnya kemana atau tujuannya kemana perusahaan ini gitu. Jadi semuanya harus mengikuti kesatuan arah ini gitu. Dari pimpinan yang atas gitu. Penting lah untuk kesatuan arah gitu. Nah, kemudian jangan lupa ketika ada kesatuan arah tadi mengacu pada pimpinan pusat juga ada yang namanya kepentingan umum gitu. Jadi di sini diatur juga selain tadi pembagian kerja juga ada apa itu yang dinamakan timbal balik kepada pekerja gitu, kepada bawahan, kepada atasan gitu. Makanya di selanjutnya di prinsip-prinsip selanjutnya ada upah adil gitu. Kemudian ada pemusatan. Pemusatan ini hampir sama dengan pembagian kerja teman-teman. Dipusatin di bagian-bagian yang memang menjadi keahlian para pekerja gitu. Ada keadilan gitu kan. Jadi adil lah dalam pembagian kerja, dalam pemberian upah dan lain sebagainya. Kemudian dalam pemberian hak, misalkan ini kompensasi dari pekerja gitu, itu harus adil gitu dan stabilitas, stabil gitu. Nyebutnya adil, stabil lah gitu. Dan tata tertib pasti di dalam suatu manajemen ataupun di perusahaan manapun di manajemennya pasti ada yang namanya tata tertib. Ini juga sebagai pedoman buat semua sih, bukan hanya pekerja, termasuk kepada CEO dan lain sebagainya, untuk tetap konsisten kepada arah kemana arah tujuan si perusahaan atau lembaga ini gitu. Gitu. Itu merupakan gambaran singkat lah untuk prinsip gitu teman-teman. Nah, mungkin itu merupakan lanjutan dari tadi prinsipnya gitu kan dari Frederick B. Taylor lah yang dijelaskan oleh si Henry Fayol ini gitu kan. Nah, aku udah mau masuk nih kepada fungsi gitu. Sebenarnya fungsi-fungsi manajemen ini udah banyak gitu dijelaskan oleh beberapa ahli lah gitu nyebutnya. Termasuk si Henry Fayol ini juga nyebutin gitu fungsi-fungsi manajemen gitu kan. Ada 5 kalau nggak salah itu si Henry ini nyebutinnya gitu kan. Kemudian ada George R. Terry gitu. Itu juga nyebutin juga ada 4 gitu. Nah, kemudian ini aku gabungin aja gitu secara umum gitu. Di Indonesia biasanya ngajunya kepada ini gitu. Itu biasanya fungsi manajemen ada planning atau perencanaan seperti yang aku bilang tadi di awal, pasti di dalam suatu perusahaan itu pasti ada perencanaan gitu. Tapi perencanaan ini tidak akan berhasil kalau tidak ada kapitalnya kan, yaitu dana tadi atau uang gitu kan. Tapi penting juga perencanaan itu harus ada plan A, B, C gitu ketika bisnis dalam perusahaan, misalkan aku contohkan bisnis ini gitu, menghadapi suatu kejadian gitu. Wah, ini kena resesi atau dan lain sebagainya gitu. Siklus bisnis gitu, naik turun gitu. Ada beberapa plan yang harus direncanakan gitu. Misalkan kayak pabrik Nokia ketika tidak ada inovasi, dia santai-santai saja. Sedangkan pesaing lainnya gitu seperti Xiaomi, Oppo, Vivo, ataupun iPhone gitu. Udah ngejar inovasi, Nokia tinggal santai-santai aja gitu kan. Nah, tidak ada perencanaan dalam inovasi, akhirnya Nokia tenggelam sekarang gitu. Harusnya teknologi dimaksimalin, inovasi dimaksimalin gitu dalam perencanaan gitu. Nah, selain tadi sama seperti contoh Nokia tadi, selain perencanaan juga harus ada organisasi dong gitu. Harus ada pengorganisasian gitu, seperti struktur organisasi gitu. Misalkan aku contohin struktur organisasi, mungkin teman-teman udah paham lah gitu
tadi di plan ini kan untuk ini teman-teman. Ada apa yang disebut dengan 5W 1H gitu kan. What, why, where, when, who, how gitu kan. Misalkan aku contohin what gitu kan. Untuk what artinya itu tindakan apa yang harus dikerjakan di perencanaan ini. Aku belum nyentuh lagi ke ini pengorganisasian di perencanaan aja gitu. 5W 1H itu tupoksinya di planning gitu. What gitu. Artinya tindakan apa yang harus dikerjakan gitu. Apa sih tindakan yang harus dikerjakan? Ketika tadi contoh Nokia, respon apa ketika perusahaan lain udah melakukan inovasi? Apa tindakan kita gitu? Bangun divisi lain kah gitu buat inovasi gitu, buat pengembangan penelitian gitu atau apa gitu. Itu untuk what. Nah, kemudian why gitu. Why ini artinya apa gitu? Artinya adalah apakah sebabnya tindakan itu harus dikerjakan gitu. Apakah tindakan yang tadi ketika kita udah inisiatif membangun divisi baru di pengembangan atau tadi inovasi tadi gitu, mengejar inovasi. Apakah sebab dari pembangunan divisi baru yaitu pembangunan penelitian gitu. Apa sebabnya? Karena ada respon. Kalau tidak dibangun divisi baru yang tupoksinya itu khusus kepada penelitian, Nokia akan ketinggalan gitu. Itu salah satunya di why gitu, poin why. Kemudian yang ketiga ada where gitu, di mana gitu kan. Nah, tupoksinya adalah di manakah tindakan itu dilaksanakan. Nah, ini penting di manajemen. Apakah tindakan ini dilaksanakan mendekati bahan baku gitu. Apakah misalkan ini aku CEO-nya Nokia gitu kan. Apakah aku akan target untuk ngembangin inovasi ini, aku deketin aja ke bahan bakunya gitu. Lokasi manakah di bahan baku ini? Oh, Indonesia. Aku mau naruh beberapa perusahaan Nokia di Indonesia sih gitu untuk penelitian dan juga untuk memperoleh bahan baku yang lebih baik gitu dari pesaingku gitu. Misalkan Vivo, Oppo, Xiaomi gitu. Di manakah gitu. Nah, kemudian dilanjut lagi ada yang prinsip 5W1H yaitu when atau artinya kapan. Kapan tindakan itu dilaksanakan? Ini mengacu kepada waktu biasanya teman-teman. Waktu ini biasanya mengarah kepada eh, ketika perusahaan itu memang membutuhkan gitu sebuah penelitian gitu. Kan nggak mungkin mungkin teman-teman tanya gini aja. Oh, gimana dengan kalau misalkan kita menentukan waktu ketika kita misalkan kalian punya perusahaan gitu, ketika kita udah ngamatin perusahaan kita cuma butuhnya itu jangka panjang 20 tahun mendatang lah gitu untuk inovasi tadi gitu, pengembangan penelitian. Kan nggak butuh sekarang nggak gitu. Oh, jangan gitu. Karena di when atau kapan tindakan itu dilaksanakan, adanya sistem manajemen ini juga harus melihat visioner ke depan gitu. Jangka pendek dan jangka panjang gitu. Jadi kapan dilakukan? Kapan ini bisa mengacu kepada sekarang, 5 tahun yang akan datang, atau 20 tahun yang akan datang. Itu fungsi dari when gitu. Bagaimana dengan wow gitu? Siapakah yang akan mengerjakan tindakan itu gitu? Siapakah gitu? Apakah kita harus bentuk divisi baru ataukah divisi yang lama harus kita kerjakan gitu? Itu tugasnya biasanya sih dari bukan CEO sih, mungkin bagian yang ada di lower management gitu, tapi atas perintah dari CEO biasanya di top management gitu, gitu teman-teman. Jadi itu untuk planning perencanaannya, mengarahnya kepada 5W 1H gitu. Nah, baru ke 5W1H aku kembali lagi gitu ke tahap pengorganisasian atau struktur organisasi. Biasanya struktur organisasi ini digunakan untuk mengalokasikan seluruh pekerjaan gitu yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang relatif biasanya seperti itu sih dikatakannya serta tanggung jawab masing-masing individu gitu. Itu poin penekanannya. Tujuannya sih nanti ini sehingga yang nantinya para pekerja yang bertanggung jawab atas setiap komponen kerja dan menyediakan lingkungan kerja yang tepat gitu, yang tepat dan sesuai nyebutnya gitu. Jadi pengorganisasian ini digunakan untuk penempatan atau spesialisasi lah, kata yang singkat gitu untuk spesialisasi gitu aja teman-teman. Gitu. Nah, karena ini aku tulis juga struktur organisasi, di sini ada juga poin yang juga seru gitu. Karena di struktur organisasi mungkin teman-teman aku bawa ke review gitu. Ada yang namanya struktur organisasi garis gitu kan, land relation gitu kan.
Yaitu artinya apa gitu? Struktur organisasi yang paling sederhana lah gitu. Dan yang mungkin paling tua gitu karena udah lama gitu kan. Karena dalam struktur organisasi garis itu biasanya aliran tugas dan tanggung jawab terlihat dengan jelas dengan arah vertikal gitu teman-teman. Kayak tadi piramida yang aku gambarin gitu 3 tingkatan tadi itu dari atas kan tingkatan atas yang top manajemen, kemudian middle, kemudian turun ke bawah ke lower management. uh, tanggung jawab yang terlihat jelas dari atas ke bawah gitu. Itu yang untuk struktur organisasi garis atau land relation gitu kan. Kemudian ada yang namanya ini kalau teman-teman staff relation gitu atau yang disebut juga dengan struktur organisasi fungsional gitu atau staff. Biasanya ini yang penciptanya ini sama sih yang aku jelasin di awal gitu, Frederick W. Taylor gitu. Jadi nanti itu segelintir pimpinan tidak mempunyai bawahan yang jelas gitu. Sebab setiap atasan berwenang memberi komando gitu. Jadi nyebutnya itu setiap atasan ada komandonya sendiri gitu. Tetapi yang menjadi pembeda di sini, kenapa ada wewenang setiap atasan itu mempunyai wewenang memberi komando gitu kepada setiap bawahannya, itu ada pembedanya gitu. Pembedanya adalah ada satu kalimat itu, sepanjang ada hubungannya dengan fungsi atasan tersebut gitu. Misalkan aku contohkan, divisi pemasaran, manajer divisi pemasaran ada kan di middle management. Kemudian di lower juga ada mungkin penjabaran dari manajer divisi atau kepala divisi departemen bawahannya gitu. Itu kalau di bidang produksi gitu. Kalau di bidang pemasaran, kalau di bidang lainnya gitu, keuangan gitu, itu merupakan yang pembedanya gitu. Sepanjang ada hubungannya dengan fungsi atasan tersebut gitu. Nah, sepanjang hubungan ini apa gitu? Hubungan itu yang aku bilang tadi, ada produksi, ada keuangan gitu kan, ada pemasaran dan lain sebagainya. Itu teman-teman. Itu untuk struktur organisasi gitu. Dan di struktur organisasi kalau teman-teman ingat kan ada gabungan gitu. Struktur organisasi garis dan staff gitu bilang. Itu merupakan gabungan gitu antara yang tadi vertikal dengan yang ada hubungannya tadi gitu. Cuma digabungin aja gitu. Gitu. Tapi yang biasanya paling digunakan antara kedua tadi sih gitu. Biar jelas gitu pembedanya. Nah, mungkin aku lanjut gitu kepada yang fungsi yang ketiga yaitu acting atau penggerakan gitu. Ketika aku bilang tadi di awal yaitu di definisi gitu kan, aku bilang bahwa di manajemen itu merupakan menggerakkan kegiatan orang lain kan. Berarti ada suatu tindakan penggerakan gitu. Apa yang digerakkan? Ternyata yang digerakkan adalah skill dari orang lain. Bagaimana ini bisa digerakkan? Yaitu adanya dari struktur organisasi tadi. Ada bawah ke atas gitu, dari pimpinan perintah kepada bawahan. Nah, kepada bawahan ada ke bawahan lagi gitu. Itu yang merupakan atau gambaran kecil dari penggerakan gitu. Menempatkan semua anggota daripada kelompok agar tercipta gitu, agar tercipta kinerja secara sadar gitu. Sadar ya jelas harus secara sadar kan ada tujuannya tadi gitu kan. Ini seperti itu gambarannya sih. Ada penggerakan. Kemudian yang terakhir ada controlling gitu, atau pengawasan. Jadi setelah ada planning, ada pengorganisasian, ada penggerakan. Penggerakan ini udah mengacu kepada aktualisasi gitu, kepada kinerja gitu kan. Baru ada pengawasan. Gunanya pengawasan ini untuk mengevaluasi gitu. Apakah dari planningnya yang salah gitu, misalkan ada yang tidak sesuai target atau tujuan, apakah yang salah itu pengorganisasiannya gitu, apakah yang salah di penggerakannya gitu. Jadi di pengawasan ini perlu untuk evaluasi dari ketiga fungsi sebelumnya gitu, gambaran secara jelasnya gitu. Makanya di pengawasan ini biasanya tiap perusahaan ada yang dinamakan standar-standar gitu kan, standar-standar yang akan dicapai gitu, atau apa yang sedang dihasilkan atau yang dilaksanakan gitu, korektif lah gitu. Itu mungkin gambaran jelas lah teman-teman buat fungsi gitu, singkat lah aku singkatin gitu, meskipun agak panjang sedikit tadi gitu kan di planningnya gitu, tapi nggak masalah. Itu gambaran mengenai fungsi yang biasanya masuk gitu, biasanya ini masuk tingkatan juga masuk ke dalam
topik pembahasan SBMPTN maupun UN gitu kan, ataupun UTBK, kalau bisa disebutkan juga di Olimpiade juga gitu kan. Biasanya ini yang paling banyak dibahas gitu kan, tingkatan dan fungsi gitu. Nah, mungkin aku beralih ke poin yang keempat, yaitu di bidang-bidang. Karena aku tadi udah nyangkutin kan, di struktur organisasi, khususnya di struktur organisasi fungsional tadi kalau nggak salah kan, atau staff relation gitu. Ada struktur komando, setiap atasan itu berwenang memberi komando kepada setiap bawahan dengan embel-embel sepanjang ada hubungannya dengan fungsi atasan tersebut. Nah, fungsi tadi itu ya ini teman-teman, hubungannya yang ini gitu. Apa sih hubungannya? Hubungannya ya produksi kepala produksi dengan manajer produksi atau kepala departemen produksi, pemasaran dengan kepala bagian pemasaran, atau biasanya di pabrik itu nyebutnya mandor gitu kan. Nah, personalia, keuangan, administrasi dan lain sebagainya gitu. Ini spesialisasi saja sih bidang-bidang ini gitu. Nggak aku jelasin lah gitu. Mungkin teman-teman udah tahu gitu pelaksanaan di tiap-tiap bidang ini, produksi, pemasaran, personalia, keuangan, administrasi gitu. Ya mungkin itu sih gambaran gitu mengenai tingkatan, prinsip, fungsi serta bidang-bidang di manajemen lah gitu nyebutnya. Jadi ini aku fokus dulu gitu. Tapi perlu teman-teman ingat ya juga, rata-rata yang masuk itu mungkin ke soal dan sebagainya itu ada di tingkat manajemen ini dan juga di fungsi sih. Itu biasanya yang paling dikeluarin gitu. Kalau prinsip kan karena banyak tokoh gitu yang mengemukakan lah gitu. Oke, mungkin itu dulu mungkin materi singkat gitu, gambaran review dari materi manajemen gitu. Nah, ini aku mau membahas atau mengulik sebentar gitu terkait kewirausahaan. Ini merupakan kayaknya materi terakhir gitu. Karena materi manajemen dan kewirausahaan seperti aku bilang di awal itu mudah dan juga gampang sebenarnya nggak usah diingat sih gitu. Ya dipahami prinsipnya aja dan cuma sedikit emang gitu. Karena sifatnya umum gitu sebenarnya teman-teman. Oke, mungkin aku masuk kepada materi kewirausahaan. Nah, yang artinya itu biasanya utama, berani, teladan, atau berbudi luhur gitu teman-teman. Nah, sedangkan yang usaha itu biasanya disimbolkan sebagai atau diartikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Usaha di sini gitu. Ini mengarah kepada ekonomi sih kalau usaha gitu. Kalau wira itu merupakan keberanian. Makanya dalam definisinya kewirausahaan itu disebut sebagai suatu keberanian untuk berupaya gitu. Keberanian untuk berupaya memenuhi kebutuhannya gitu. Nah, ada yang menarik di sini juga gitu. Ada kata-kata di belakang ini, ada satu apa ya, tanda depan atau apa ini dalam bahasa Indonesianya gitu. Artinya ini kan bisa mengarah kepada satu orang atau kelompok orang gitu kan, atau kepada suatu lembaga gitu. Aku yang sengaja gitu, nyantumin memenuhi kebutuhannya gitu. Karena ketika wira usaha atau usaha itu dimiliki oleh seseorang, maka mengarahnya kepada seorang individu. Tetapi ketika perusahaan itu dimiliki atau suatu lembaga usaha itu dimiliki oleh beberapa orang, makanya di sini adalah mengarah kepada sekelompok orang atau organisasi gitu. Makanya lebih enaknya disebut kebutuhannya. Artinya kebutuhan orang, tiap orang atau personal secara individu maupun kebutuhan tiap perusahaan atau sekelompok orang gitu. Tapi yang penting ada di keberanian, upaya atau berupaya, dan kebutuhan gitu. Inilah yang poin-poin penting dari kewirausahaan teman-teman. Itu singkatnya gitu teman-teman. Itu gambaran singkatnya sih gitu. Sebenarnya keberanian ini disimbolkan juga sebagai skill gitu atau dasar kemampuan lah gitu yang bisa diolah oleh orang tersebut yang memiliki keberanian
Jadi merupakan skill bagaimana menentukan keputusan yang tepat, mengambil resiko yang tepat gitu. Penuh prediksi di keberanian ini gitu. Nah, kemudian aku lanjut. Kemudian kewirausahaan itu apa sih manfaatnya kepada perekonomian gitu, perekonomian nasional kepada mungkin di Indonesia gitu. Nah, sebelum ke Indonesia, Jis Kampeter ini meningkat gitu. Arti dari kewirausahaan ini dampaknya atau impact-nya kepada perekonomian nasional secara umum adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi gitu. Pasti kewirausahaan ini meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Apalagi di J. Kampeter dan muridnya gitu, aku lupa namanya, itu menyebutkan bahwa kewirausahaan ini banyak dimainkan oleh sektor-sektor kecil atau UMKM, teman-teman. Nah, karena di sini disebutkan, karena para pengusaha merupakan golongan yang akan terus membuat inovasi. Pengusaha itu ciri khasnya, yang disebut dengan pengusaha, itu pasti selalu membuat inovasi dalam kegiatan ekonomi. Kenapa ada inovasi? Karena mereka sangat kompatibel terhadap teknologi atau perkembangan zaman. Disitulah inovasi akan terus berkembang dalam kewirausahaan. Gitu teman-teman. Itu merupakan gambaran singkatnya gitu, peranan dalam perekonomian. Intinya itu meningkatkan pertumbuhan. Kenapa kok meningkatkan pertumbuhan? Karena setiap pengusaha yang memang benar dikatakan pengusaha yang mempunyai skill keberanian tadi, itu pasti mempunyai suatu pemikiran untuk membuat inovasi terus. Kenapa membuat inovasi terus? Karena perusahaan kalau tidak membuat inovasi yang seperti aku bilang tadi, aku contoh Nokia, itu akan mengalami kebangkrutan atau kalah, bahkan sampai gulung tikar gitu, hilang dari peredaran pemasaran gitu teman-teman. Sepertinya peranan kewirausahaan dalam perekonomian nasional. Nah, kemudian aku lanjut, ini materi yang agak terakhir ini, ciri-ciri gitu kan. Apa sih ciri-ciri kewirausahaan? Sebenarnya ciri-ciri kewirausahaan ini kalau misalkan dibedah secara detail dan dipadatkan, itu hampir sama dengan manajemen tadi gitu. Pasti ngaranya ada visioner ke depan, visi ke depan gitu kan. Keputusan yang dengan cepat gitu. Keputusan dengan cepat ini menyesuaikan gitu teman-teman. Enggak ketika ada masalah atau ketika dimintai pertimbangan gitu langsung diomongin ini keputusannya A, keputusannya B. Enggak juga gitu. Ada waktu di sini yang dinamakan dengan keputusan dengan cepat. Makanya dibilang keputusan dengan cepat tidak ditentukan, limitnya tidak ditentukan gitu. Sampai kapan gitu. Enggak gitu. Istilahnya cepat ini karena berbeda gitu. Tiap tupoksi perusahaan apa tujuan keputusan itu dipercepat itu mengacu kepada situ gitu. Dengan cepat ini gitu. Nah, kemudian ada ciri-ciri melaksanakan keputusan. Jadi ketika keputusan udah disetujui gitu kan atau udah istilahnya sudah diambil oleh top manajemen misalnya atau salah satu bagian atas dari kewirausahaan atau perusahaan tadi itu melaksanakan keputusan. Kemudian kebulatan tekad karena keberanian tadi. Ada ambil resiko gitu kan ketika keputusan yang cepat. Wah, ini sektor misalkan sekarang yang lagi tren turun di sektor pandemi ini kan mungkin sektor-sektor seperti jasa pelayanan angkutan udara gitu kan. Karena penduduk dikurangi mobilitasnya gitu. Jadi mungkin dari direktur atau direksi dari Garuda harus membuat keputusan dengan cepat gitu kan. Ketika membuat keputusan dengan cepat pasti ada resiko dan di sana ada keberanian dan kebulatan tekad untuk tetap mengambil keputusan itu atau tidak melanjutkan keputusan itu gitu. Tapi sekali lagi semuanya mengarah kepada pengabdian gitu. Pengabdian kepada siapa? Kepada apa gitu. Kepada siapa dan kepada apa gitu. Kepada perusahaan gitu. Pastinya seperti itu. Dan mencintai pekerjaan, dapat memerinci. Sebenarnya ini tupoksinya bisa dijabarin seperti manajemen tadi gitu sih. Kekayaan dan distribusi gitu. Distribusi ini kewirausahaan pasti gitu. Karena disebutkan oleh Big Graph gitu. Big Graph ini menyebutkan distribusi ini karena kewirausahaan ini pasti mengarah kepada sektor UMKM gitu. Atau perusahaan yang baru dirintis gitu. Perusahaan dirintis sampai menengah gitu. Makanya harus ada distribusi gitu. Kemudian tanggung jawab dan kekayaan. Kekayaan ini sebenarnya biasanya karena perusahaan ini atau sektor UMKM itu baru rintisan, kurang permodalan juga, terkadang itu masih menyangkutkan kan permodalan dari kekayaan pribadi gitu. Makanya sering disangkutin kekayaan ini gitu. Itulah mungkin penjelasan singkat mengenai ciri-ciri dari kewirausahaan teman-teman.
Sebenarnya masih banyak gitu kan menurut Griff ini. Ciri-ciri atau karakteristik wirausahawan lah disebutnya. Itu ada 10D gitu. Ini aku sebutkan 10D karena itu dalam bahasa Inggris gitu. Ini di bahasa Inggris kan lah semua ini yang aku sebutin gitu. Seperti dream gitu kan, visi di ke depan, di apa Venus gitu atau keputusan dengan cepat gitu. Kemudian ada doors gitu kan. Doors ini melaksanakan keputusan gitu. Cuma 10D ini bahasa Inggris dari poin-poin ini gitu loh. Oke, mungkin aku lanjut kepada sektor-sektor bidang usaha. Nah, ini materi terakhir kayaknya sih. Sektor-sektor bidang usaha ini ada dua, yaitu ada ekonomi formal dan sektor ekonomi informal. Untuk yang formal ini biasanya tupoksinya itu mengarah kepada kegiatan-kegiatan usaha yang dikelola sedemikian rupa sehingga kegiatannya bersifat tetap atau menjadi tumpukan harapan pengelola. Biasanya formal ini benar-benar ini sih, benar-benar punya target peluang ke depan itu mau dijadikan apa, sehingga pengelolaannya pun juga mempunyai kerincian gitu kan, bersifat tetap dan menjadi tumpukan harapan pengelolanya juga gitu, sektor-sektor formal gitu kan. Sedangkan yang sektor ekonomi informal itu biasanya ini ya, aku bedain aja gitu kan, formal dengan informal. Kalau yang informal itu ciri khasnya biasanya sifatnya itu sampingan dan biasanya tidak berbentuk perusahaan gitu. Itu yang informal gitu. Serta biasanya berbentuk home industry gitu teman-teman. Kayak rokok gitu kan. Kalau yang formal ini biasanya rokok itu yang besar-besar gitu kan, seperti gudang garam gitu. Meskipun ini contoh bodoh sih sebenarnya gitu. Kalau informal banyak kan rokok-rokok ilegal yang kita lihat gitu, beredar ilegal di pasaran gitu. Itu biasanya dibuat oleh home industry gitu. Makanya susah untuk diberantas ke hulunya gitu. Karena hulunya ini berbentuk home industry gitu karena terpecah. Nah, itulah mungkin gambaran singkat lah untuk sektor-sektor bidang usaha gitu. Oke, mungkin kayaknya sih ini materi terakhir kalau nggak salah gitu. Sorry, aku hapus dulu deh. Karena yang slide terakhirku ini udah ngarah kepada soal kalau nggak salah gitu. Oke, iya benar. Oke, ya mungkin, iya benar-benar udah selesai. Oke, sebelum ke soal aku tanya dulu gitu. Oke, gimana buat teman